inilah latihan yang Anda maksud. Jadi setelah kita membaca contoh kutipan paragraf persuasif, sekarang saatnya kita merenung. Maksudnya memikirkan ulang kira-kira hal apa saja yang kita dapati dari kutipan paragraf tersebut. Ya, jadi yang pertama yang kita tulis adalah hal apa saja yang kita dapati dari kutipan paragraf tersebut. Misalnya kita mendapati informasi tentang apa, maka tulislah di sini. Informasi tentang sesuatu yang lain tulis di poin yang kedua. Jadi silakan tulis informasi yang Antuna dapat, setidaknya 3 atau kalau 3 tidak dapat setidaknya 2, minimal 2. Kemudian pertanyaannya nulisnya di mana? Nulisnya di grup WhatsApp yang sekarang kita sedang online. Jadi tulislah di situ dengan format yang sangat mudah dengan menuliskan nama, misalnya Fulana, titik 2, langsung jawaban yang ini ditulis, jawaban yang ini ditulis. Jadi dari sini nanti kita akan mengetahui atau Anda akan mengetahui kira-kira sudah bisa dipahami atau belum teks yang tadi barusan disajikan, gitu ya. Silakan dikerjakan dulu, ini segera dikirim bagi yang sudah membaca dan juga menyimak audio ini. Silakan langsung kirim jawabannya di WA group yang saat ini sedang online ya. Kita mengerjakan latihan yang tadi diberikan pada slide sebelum ini. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari sebetulnya apa sih isi teks persuasi itu. Jadi isi teks persuasi atau paragraf persuasi itu hanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama isinya berupa argumentasi. Argumentasi ini merupakan pendapat. Jadi silakan dicatat di buku bahwasanya argumentasi ini merupakan pendapat seorang penulis atau pembicara. Dan ciri-ciri pendapat yang pertama adalah pernyataan tersebut belum terjadi. Kemudian juga bisa berupa kalimat kata sifat, atau bisa juga berupa hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Sehingga ciri-ciri argumentasi atau pendapat itu biasanya menggunakan kata akan atau nanti ya, dan itu ciri-ciri dari kalimat argumentasi atau pendapat. Dan kalimat argumentasi atau paragraf argumentasi yang ada pada bagian teks persuasi ini harus disertai dengan fakta. Jadi harus didukung dengan adanya fakta. Apabila tanpa fakta ini, maka argumentasi yang diberikan ini tidaklah menjadi argumentasi yang kuat, yang nantinya akan bisa dipatahkan oleh pembaca atau pendengar. Oleh karenanya, argumentasi ini harus disertai dengan fakta yang jelas. Dan fakta itu apa? Fakta itu adalah segala sesuatu yang pertama sudah terjadi, yang kedua berupa data, tahun, tanggal, bulan, atau data-data yang lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga juga bisa berupa definisi. Mengapa definisi disebut dengan fakta? Karena biasanya definisi itu lahir setelah adanya penelitian atau setelah adanya pembelajaran yang mendalam tentang suatu objek. Oleh karenanya, definisi juga masuk ke dalam kategori fakta. Ketika argumentasi sudah kita tuliskan, kemudian fakta juga sudah kita tuliskan, maka langkah berikutnya atau langkah intinya adalah kita menuliskan kalimat ajakan. Dan ini inti dari isi teks persuasi. Inilah intinya. Jadi apabila pada sebuah teks persuasi tidak ada ajakan, maka itu bukanlah teks persuasi. Dan tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, ajakan itu bisa berupa imbauan, bisa berupa saran, bisa berupa perintah, dan bisa juga berupa larangan. Itulah ajakan. Jadi nanti untuk mencari di paragrafnya itu akan lebih mudah ketika kita sudah mengetahui
ciri masing-masing isi teks persuasi ini.